Kenapa bahasa dia sikit macam Melayu Sarawak, sikit macam Johor? Gak sengaja ketemu orang nomor 1 di Malaysia pas lagi ikutan jamuan raya di Putrajaya. Hai. Kasih pemahaman mas buat orang-orang yang kadang-kadang suka menjelekkan negara tetangga kita. Hal-hal yang bikin aku betah tinggal di Malaysia. Jadi aku udah 8 tahun tinggal di Malaysia. Dan hal yang pertama yang bikin aku suka tinggal di sini karena transportasi publiknya itu yang begitu nyaman. Dan juga murah. Selain itu sangat bersih juga. Kali ini aku nggak bermaksud untuk membandingkan dengan negara mana. Tapi aku cuma bagiin pengalaman aku selama tinggal di sini dan aku sangat nyaman tinggal di sini. Aku kerjanya yang selalu pakai transportasi publik seperti bus dan tren, itu aku sangat terbantu banget. Di sini bayarnya cukup murah dan hal berikutnya adalah aku ngerasa aman. Yaitu yang pertama adalah keamanan. Jadi aku ketika jalan di sini, ketika pergi kemana-mana, jadi itu ngerasa aman. Karena di sini juga kasus kriminalnya tergolong rendah. Betul, ya. Mas. Selain itu di mana-mana polis selalu ronding setiap malam ke pelosok-pelosok juga. Di sini polis bukan patroli di jalan-jalan besar, tapi juga patroli di rumah-rumah warga, jadi kita ngerasa aman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Mungkin sahabat-sahabatku yang di luar sana, bagi yang tidak pernah datang ke Malaysia, segelintir netizen pasti akan berpikir Malaysia seperti inilah, Malaysia seperti itulah. Nah, teruntuk sahabat-sahabatku semua, mas-masnya yang daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia dibuat kaget dengan suasana yang ada di Malaysia, kenyamanannya, publik transportasinya begitu sangat bersih, kemudian polisi, ronda ada di mana-mana. Kalau di kampung kita kan biasanya polisi ronda itu kan pada saat ada pemilu saja, tapi kalau di Malaysia berbeda, meskipun bukan berada di kota besar ya kan, di kampung-kampungnya saja setiap malam itu ada polisi ronda, sehingga warganya pun juga serasa dibuat nyaman karena sudah ada yang menjaganya, yaitu Pak Polisi. Dan masnya pun juga bukan membanding-bandingkan sahabatku semua, tetapi berbagi informasi. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang lain ketika datang ke Malaysia? Apakah merasakan hal yang sama dari segi pusat pelancongannya, kemudian makanannya? Nah, sahabat-sahabatku semua, kadang-kadang kita ini sering salah paham dengan negara tetangga kita. Padahal orang-orang di Malaysia itu sangat ramah tamah. Mungkin kalau kalian melihat antara dua netizen Indonesia dan Malaysia, kalau berselisih di media sosial, itu kan seolah-olah luar biasa ya, adu mulut. Yang ini tak mau kalah, yang ini juga tak mau kalah. Sehingga kadang-kadang itu menimbulkan persepsi yang negatif ya bagi kedua-dua negara. Padahal jika orang Indonesia datang ke Malaysia juga disambut ramah tamah. Sebaliknya, kalaupun sahabat-sahabat kita daripada Indonesia melancong, kalaupun sahabat-sahabat kita daripada Malaysia melancong ke Indonesia, sama sebaliknya juga akan disambut ramah tamah. Nah, Indonesia ini kan begitu sangat luas sahabatku semua. Mungkin sebagian netizen yang ada di Malaysia tidak sepenuhnya tahu ya. Mungkin seolah-olah hanya Jakarta saja. Tetapi sebenarnya untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, kalau ingin berlibur ke tempat-tempat serasa balik kampung seperti perkampungan pada zaman dahulu, sebenarnya Indonesia juga memiliki keindahan pulau-pulau yang cocok untuk sahabatku berlibur. Salah satunya di antaranya bisa pergi ke Lingga, salah satu daerah yang berada di Riau, merupakan salah satu tempat wisata juga sahabatku semua. Dan di situ pun banyak dikunjungi berbagai sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya, culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Nah, ternyata ada hal yang mungkin saat ini di Indonesia rayanya sudah habis ya. Tapi kalau di Malaysia sahabatku semua, raya itu 1 bulan penuh, hingga membuat orang Indonesia terkejut dan shock dengan sambutan jamuan makanannya. Langsung kita reaction video selanjutnya.
Ini kita bakalan jalan-jalan di Kuala Lumpur. Jadi Jalan-jalan di Kuala Lumpur. diawali dengan berangkat dari hotel. Guys, ini jadi hotel kita. Ini suasana di luar hotelnya kayak gini. Jadi di depan tuh banyak Nyaman. banget kayak toko-toko mainan. Nggak ada tukang parkir. Mobil kita udah sampai, guys. Jadi untuk pagi ini gue cari makan dulu. Ini gue makan di salah satu nasi kandar yang terkenal banget. Letaknya di dekatnya Surya KLCC. Nasi Kali ini kandar. kita cobain nasi kandar Pelita, guys. Ini tuh bukannya 24 jam. Kalau nasi kandar di sini tuh kita bisa pilih antara nasi biasa atau Wow, nasi biryani. nyami. Karena gue penasaran, gue pilihnya yang nasi biryani nih kayak gini. Terus lagi ditambah ayam yang warnanya Masya merah gini, Allah. itu enak banget crispy-nya. Dan jangan lupa minta Enak buat banget, ditambahin Mas. kuah-kuahan. Nah waktu itu gue kesana siang-siang dan ini tuh menurut gue lumayan rame ya. Ini kita harus cobain, guys, nasi kandarnya ini. Jadi tadi gue pakai ayam, Tidak berpasir pakai ya. telur, dan ini pakai nasi biryani. Terus di situ gue Makanan ditambahin tradisional kayak Malaysia. lem gitu, kambing. Dan ini udah disiram kuah sampai Wow. banjir kayak gini. Harusnya sih enak ya. Minumnya gue pakai es teh tarik nih. Tekstur nasinya tuh lembut tapi gak benyek. Dan buat ayam merahnya juga empuk banget, bumbunya meresap Wow. sampai ke dalam. Dan buat teh tariknya, jujur sih kalau Malaysia mah gak usah ditanya, Betul, teh Mas. tariknya the best. Next ini gue mampir ke TRX Exchange, TRX mall yang lagi Mall super hype di yang Kuala Lumpur. sangat Desainnya modern viral, banget, mulai dari modern. luxury brand sampai ke streetwear premium, Wow. semua ada di sini. Dan yang paling ikonik ini guys, Apple Store pertama di Apple Malaysia Store. akhirnya buka di sini. Waktu lo masuk, ambience-nya tuh beda, luas, Luas, rapi, dan rapi. semua produk Apple terbaru bisa langsung lo coba di sana. Termasuk iPhone 16 series. Experience store-nya tuh mirip-mirip kayak di Singapura Oh, atau New wow. York. Worth it banget buat Seperti di dikunjungin New York walaupun cuma atau lihat di dia. Jangan lupa like dan Singapura. komen untuk Kuala Lumpur part 2 guys. Jalan ke Malaysia part 2. Jalan-jalan ke Kemarin Malaysia gue selesai part dari 2. TRX Exchange. Sorenya tuh gue lanjutin ke Mall Pavilion. Wow. Lihat, ini tuh lokasinya ada di Bukit Bintang. Jadi ini tuh katanya Shibuya Crossingnya Tokyo, tapi versi Malaysia. Versi Malaysia. Ini bener-bener Mirip di rame Shibuya, banget sumpah di sini. Jepun. Dan ini gue nyobain salah satu cafe yang paling viral. Oh. Jadi tuh gue nyebrang ke depannya Pavilion, ada mall namanya Star Hill. Sebenarnya ini tuh bukan mall rame gitu, tapi di sini ada namanya Come True Cafe. Kalau misalkan kalian duduk sini, view-nya langsung ke Pavilion di depannya. Wah. Di sini gue kayak pesan pasta carbonara gitu sama ice cappuccino, dan menurut gue rasanya cukup oke lah, walaupun bukan yang paling enak. Kalau lagi maghrib gini tuh bagus banget guys pemandangannya. banget. Kelar dari situ gue langsung masuk ke mall Pavilionnya nih. Gue lagi lihat-lihat sepatu di sini, dan sama gue lagi nyari kamera vlog. Beres dari Pavilion, gue lanjutin buat ke Alor Street. Jadi Alor Street itu salah satu street food yang cukup rame di Kuala Lumpur. Di sini tuh mayoritas Chinese food. Terus di sini gue nyobain durian paling mahal yang pernah gue makan. Ini tuh durian duri hitam guys. Durian namanya. paling Jadi mahal, satu Mas. durian gini tuh harganya sampai 600-700an ribu. Kalau dirupiahin, Iya, Mas, sumpah karena ini belum rasanya musim. belum pernah gue cobain seumur hidup gue. Enak banget kata rasanya. Mas ya. Walaupun harganya Wow. 700 ribu, tapi ya minimal gue nambah pengalaman lah. Kalau untuk makanan di sini sebenarnya biasa-biasa aja sih, nasi goreng sama es Milo doang. Jangan lupa like untuk part selanjutnya. Gak sengaja ketemu orang nomor Oh. 1 di Malaysia. Pas Sampai lagi ikutan berjumpa jamuan raya di Perdana Menteri Putrajaya. Malaysia, Hai guys, hari mbaknya. ini aku lagi di Ministry of Higher Education untuk urus ijazah kelulusan S1 aku di Oh, Malaysia. mbaknya Dan kuliah di kebetulan Malaysia. di sini lagi ada jamuan raya dalam rangka penyebutan Hari Idul Fitri. Jamuan Dan raya. alhamdulillah aku nobatkan ini adalah acara jamuan raya terbesar dan terenak yang pernah aku datangin. Terbesar, Ada sekitar 20 terenak. stall makanan yang digelar untuk membagikan makanan secara gratis. Secara untuk gratis. publik. Ya gratis, And I Mbak. guess Namanya makanan yang ada di sini open tuh house. memang dipesan dari catering terbaik di Malaysia. Oh. Karena apa? Karena semua Catering makanan yang terbaik aku di makan di Malaysia. sini tuh memang best rasa dia Best, padu best sedap padu, no. nyami. Aku dan teman-temanku makan sate kacang, rusa bakar, Masya kue Allah. goreng, Maggi goreng, roti bom, laksa siam, ais Malaysia, apung barley, laksa Enak, utara, Mas. cendol, Enak, dan Mbak. pisang Sampai cak enak, Mas. lempong, pisang cak lempong ke lempong tuh ya. Pokoknya emang semua makanannya tuh best. Best. Dan yang best lagi, tiba-tiba kita ketemu Perdana Oh. Menteri Malaysia yang amat berhormat, Berjumpa Dato' Sri Anwar Ibrahim. Perdana Kalau Menteri di Malaysia, mbaknya. posisi beliau ini seperti presiden. So I feel glad karena bisa bertemu dengan beliau secara face to face. So segitu aja secercah kisah aku sebagai pelajar Indonesia yang ada di Malaysia. Happy See you enjoy, on mbaknya. next video. Nasi lemak paling top Oh, di Malaysia. nasi lemak Restoran paling ini top. paling banyak dapat award di Malaysia. Kalau nggak percaya, cek Google aja. Yang pertama aku cobain Oriental Kopi Butter. Hah? Di Indonesia nggak Butter ada. dicampur ke kopi. Wah, jangan salah, kopinya jadi gurih. Apa Nah, enak, Mbak? ini Oriental Signature Oh. nasi lemak. Aku akuin ini ayamnya gede banget dan enak banget. Bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam. Kondimen lainnya kayak kacang, teri, telur itu bikin perpaduannya tuh makin. Selanjutnya ada nannya kari chicken nasi lemak. Wah, ini kari karinya chicken. medok, berempah, Wow. kental. Ayamnya juga nggak kalah gede cuy. Ada Oriental Nyami, curry betul, sama Mbak. teh cincau. Ini juga nggak ada yang gagal. Oh, Nggak sebenarnya gagal. restoran ini tuh paling terkenal Oh. sama egg tartnya yang nggak ada duanya di Malaysia. Pas aku datang ini lagi ada season Belgian Royal Chocolate Egg Tart. Wah, gila-gila. Coba, Mbak, coba, Mbak, enak. Please jangan hilangin menu ini. Original egg tartnya juga nggak kalah enak. Walaupun ini full telur, tapi nggak bikin enak sama sekali. Bisa Wow. banget dinikmati. Menu
pendamping lainnya yang gue pesan kayak peach gum, terus juga oriental polo, dan ini tuh semuanya enak, gak ada yang gagal. Semuanya enak, gak ada yang gagal. Sampai dessert semuanya enak, langsung aja ke Oriental Kopi di Malaysia. Orang Indonesia banyak yang berkunjung ke Malaysia, berwisata, kemudian pelajar, bersekolah, itu banyak sahabatku semua. Jadi hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu memang baik-baik saja. Mungkin ya kan, mungkin kalau kita melihat perselisihan kadang-kadang kedua negara, netizen Indonesia dan netizen Malaysia itu kan seolah-olah sangat sangat ngeri sekali ya. Tetapi itu semua hanya berlaku di media sosial. Pada faktanya, jika orang Indonesia datang ke Malaysia, mereka pun juga amat sangat merasa bahagia ketika berwisata, entah itu jalan-jalan atau cari berbagai aneka hidangan jenis makanan. Memang di Malaysia berbagai makanan itu sangat banyak, jenis tradisi, makanan tradisional, makanan modern, semuanya ada, serba ada. Nasi kandar, salah satu hidangan khas Malaysia ya, yang memang menjadi salah satu perburuan para pelancong. Biasanya food vlogger tidak lengkap kalau tidak makan nasi kandar. Ya meskipun dulu sering dibilang, meskipun dulu pernah dibilang oleh juara MasterChef katanya nasi kandar Malaysia itu berpasir, tapi pada faktanya nasi kandar justru menjadi primadona orang Indonesia ketika datang ke Malaysia. Tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Orang-orang Malaysia atau sahabat-sahabat kita daripada Malaysia ketika berkunjung ke Indonesia pun mereka juga merasakan suasana keramahan dan juga kehangatan yang begitu luar biasa sambutan daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Ya karena kita negara bertetangga, semestinya memang harus saling rukun. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Kenapa bahasa dia sikit macam Melayu Sarawak, sikit macam Johor, pening aku. Gak usah pening, Mas. Bang, jangan pening-pening sangat. Oh ya, di sini tu juga banyak betul yang tanya, kampung dia ni di mana? Dia ni di Malaysia ke atau Indonesia? Ini kampung dia yang runtuh. Pokoknya banyak pertanyaan ni di mana. Ini di Riau Lingga. Memang banyak betul. Selain orang Malaysia yang bertanya, orang Indonesia pun banyak juga yang bertanya ini di mana. Nah, ini kampung saya ni tepatnya di Desa Serson, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, nanti tu banyak lagi yang komen, kenapa pula pakai bahasa Melayu, kenapa bahasanya mirip macam Malaysia. Okey. Jelaskan, Mas. Di Indonesia ni kan beragam-ragam suku dan bangsa. Betul. Kami salah satunya orang Melayu tinggal di sini. Apalagi yang di daerah Kepulauan Riau itu memang mayoritasnya orang Melayu. Nah, selain di Kepulauan Riau pun masih banyak juga orang Melayu yang ada di Indonesia ni, macam di daerah Sumatera sama Kalimantan pun ramai juga. Betul tak? Oh ya, di sini tu satu lagi nak saya jelaskan, kalau di kampung saya ni tepatnya itu di Kepulauan Riau, bukan Riau ya. Itu agak beda di sikit. Kepulauan Riau. Dulu itu memang sama tapi sekarang dah beda pulau. Jadi kalau saudara nak nyebut nak pergi ke tempat saya tu, tepatnya ingat dia di Kepulauan Riau. Kalau saudara nak pergi ke Riau itu dah beda pulau. Jadi takutnya beda alamat, beda sampai tempatnya macam itu. Nah, jadi itulah perjalanan kita juga pagi ni. Makasih dah temankan. Terima kasih yang dah bertanya. Assalamualaikum saudara. Ada nasi dagang? Ada sikit. Dari segi makanannya saja juga sama ya. Ayam sama ikan tambal. Nasi dagang di Indonesia juga ada. Pagi ni tu kami nak pergi cari sarapan. Waalaikumsalam, Mas. Cari sarapan. Nasi dagang. Di kedai yang buka. Belum buat. Tapi pagi di Malaysia juga ada nasi dagang. Semoga buka. Yuk. Ya karena kita serumpun. Ni bos budak-budak pergi sekolah. Saya nak cari sarapan dulu Ini perkampungan yang ada di Kepulauan Riau, Lingga, sahabatku semua. Kaya, kan belum buat. Nio belum ada. Kedai Tok Mok. Kedai Tok Mok. Belum ada orang jual nasi dagang Tok Mok. Dekat rumah Hanul. Oh. Kedai Tok Mok. Kedai legend dekat kampung. Oh, kedai legend kata masnya. Rapi je. Rapi, tersusun. Satu lagi, jadi di sini tu tak ada pom bensin. Di kedai tu jual minyak ada macam ini. Ni Pertalite. Pakai botol ya, nggak ada stesen minyak. Tu harga mungkin masnya tinggal di kepulauan. Keliling kampung tak? Keliling kampung baru kita cari nasi dagang. Baru kita pergi beli nasi dagang. Seperti ini suasana perkampungan yang ada di Kepulauan Riau, Lingga. Jadi vibe-nya seperti perkampungan pada zaman dulu sahabatku semua. Rumahnya pun ya rumah panggung.
Kubur dah lama. Dari mak saya belum lahir pun kubur tu lah ada dulu. Oh. Tak tahu. Dan sangat dulu kan bersih ada orang kampungnya Aceh sahabatku dekat semua. sini. Datang. Ini pelabuhan dekat. Mak dah kubur kau dah lama tak pergi sini. Jeti. Jetinya sederhana saja Lanjut sahabatku ke semua. depan ke pelabuhan jauh. Abang duduk. Dekat sini abang tu pada berkabut. Lawan. Serasa seperti diajak jalan-jalan Mas Rahul di perkampungan Baru dia tu. Kepulauan Ni dalam Riau. Salak Pak Long Tacai kalau kata orang kampung. Dalam salak je. Salak madu. Ni pelabuhan jauh. Bawa sagu. Awas Mas, hati-hati Mas. Jadi air dia terkenal. Oh, Mayas. Oh. Nengok ni. Nah, nengok sini. Jadi bahasanya pun bahasa Melayu sahabatku semua. Awak berjalan nengok. Wah, lawaknya. Dekat. Ada Bang Jas. Oh, jadi transportasinya itu masih pakai perahu ya? Kalau untuk pergi ke darat. Ya dah Bang Jas, kembali balik dah Bang. Karena ini berada di pulau ya sahabatku semua. Jadi kita lanjut. Naknya nasi dagang masih ada tak? Ada nasi dagang tak? Ada sikit. Alhamdulillah. Oh, ternyata dijual di rumah-rumah saja nasi dagangnya. Assalamualaikum. Ni. Dah kasih yang pergi ya. Dia ayam kami ikan tamban. Nasi dagangnya. Yuk kita balik kita. Langsung direview Mas. Nasi dagang dia. Nasi dagangnya seperti apa? Dagangnya harganya tadi 2,000 Oh, 2.000. Macam ni. Nggak sampai RM1. Ini lauk tambahan. Ini ya murah Tambahan. murah sekali ya. Tapi nampak seperti nasi lemak ya kalau di Malaysia. Ni lauk ayam. Nasi dagang ni nasi lemak tu lah, nasi lemak terus ada lauk-lauk dia, tergantung lah. Oh, Kalau macam di nasi sini, lemak. Macam gini, ada juga yang ada mentimun, ada yang lengkap tu. Tapi ini kan untuk budak-budak sekolah kalau yang di kampung Oh, ni. untuk budak-budak sekolah saja. Jual. Terus nama dia nasi dagang. Ada tempat yang membuat kita merasa pulang meskipun ini pertama kali kita datang. Serasa Hari pulang hari kampung. kedua rombongan Makcik Orchid di Daerah Meskipun Leader. ini berwisata. Rasa-rasanya bukan macam melancong tapi lebih ke balik kampung. Oh. Balik ke tempat yang penuh kenangan meski sebagian dari kami baru pertama kali menjejakkan kaki di sini. Sebelum memulai perjalanan panjang hari ini, kami singgah sarapan di rumah Pak Topik. Dijamu dengan makan beridang, ketupat hangat, laksa kuah yang harum, laksa goreng yang menggoda selera. Tak lupa juga kuih-muih Melayu. Ada lepat, tepung bungkus, tepung kusui yang semuanya disajikan hangat dan ditutup rapi dengan tudung saji anyaman tradisional. Pagi kami pun dibuka dengan pantun hangat dari Pak Nadar. Seuntai kata yang menjulang kebersamaan, kadang juga mengundang tawa. Di sini, makan bukan hanya soal rasa, tapi soal cerita, soal perhatian dan soal kasih. Masya Allah. Beginilah pagi kami di Dayak Lingga, penuh rasa, penuh makna. Happy enjoy. Ini tuh melancong, tapi rasanya macam balik kampung. Oh, melancong tapi serasa balik Itulah kampung. kata-kata yang sering saya dengar ketika makcik dan pakcik yang datang dari Malaysia ni sampai ke sini. Hari ini, rumah panggung kami kembali ramai. Rombongan Makcik Orchid datang dari Malaysia. Ini rombongan yang ke-10. Tapi, setiap kali mereka datang, rasanya itu seperti keluarga yang pulang. Kami sambut dengan cara yang lama, dengan cara yang biasa. Di rumah panggung, dengan ketupat yang hangat, gulai yang harum, dan satu talap untuk berlima. Menu-menu makanan tradisional khas kampung. Inilah makan beridang, tradisi yang bukan cuma tentang makan, tapi tentang makna. 5 orang satu dalam, seperti 5 rukun Islam yang menyatukan, seperti 5 waktu sembahyang yang menenangkan. Di sini tak ada kasta di atas meja, semua duduk sama rendah, makan sama rata. Kerana dalam budaya kami, makan bersama adalah bentuk kasih yang paling jujur. Masya Allah. Setelah makan, kami lanjut duduk bersembang, bercerita tentang pengalaman masing-masing dan bercerita tentang apa yang dapat diceritakan, menambah suasana hangat hari ini. Dan sebelum mereka beranjak, kami abadikan semuanya dalam satu bingkai foto. Kerana momen macam ni tak bisa diulang, tapi bisa selalu dikenang. Betul sekali Mas.
Assalamualaikum saudara. Nah, jadi malam ni kita kedatangan tetamu lagi dari Malaysia. Nah, kali ni tetamunya itu datang dari Johor sama Terengganu. Masya Allah. Masya Allah. Datang dari Malaysia pergi ke kampung kami yang kecil ni, ke Daik Lingga. Alhamdulillah tahun ni semakin ramai yang datang ke Lingga. Nah, jadi malam ni kami nak lanjut makan dulu saudara sambil berbual-bual. Jadi serasa balik kampung ya nuansanya. Alhamdulillah, meskipun makan pun dah sudah, berwisata. kami lanjut foto-foto pula. Habis tu barulah beranjak balik dan semoga silaturahmi macam gini tetap terjaga. Amin. Berwisata di Indonesia, di Kepulauan Riau Daik Lingga. Kata Mas Rahul, serasa balik kampung. Karena setelah sampai di Kepulauan Riau Daik Lingga, sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang melancong ke pulau tersebut dihidangkan beraneka jenis ragam makanan tradisional khas Melayu. Nah, tentunya sahabat-sahabatku semua, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang beragam budaya dan juga beragam bahasa. Maka daripada itu sahabat-sahabatku semua jangan sering salah paham. Kalau di Indonesia pun juga ada yang berbahasa Melayu. Mungkin sekilas kalau kita mendengarnya seperti bahasa Malaysia. Pada dasarnya bahasa Indonesia pun juga berakar dari bahasa Melayu. Namun, di era media sosial sekarang, kadang-kadang netizen ini sering salah paham. Jika ada sahabat-sahabat kita yang berbahasa Melayu di Kepulauan Riau, dikira orang Malaysia. Mungkin mereka ini salah paham ya. Nah, dari berbagai hidangan makanannya pun juga makanan-makanan tradisional. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabatku yang daripada Johor, kemudian daripada Terengganu, jika ingin jalan-jalan bernuansakan kampung pada zaman dahulu ya kan, bisa datang langsung ke Kepulauan Riau. Maka di sana Anda serasa bernostalgia seperti balik kampung. Dan aneka jenis makanannya pun juga kurang lebih sama. Ada juga nasi dagang. Namun nasi dagang yang dijual di Kepulauan Riau tersebut itu harganya cukup murah meriah ya. Memang berbeda dengan nasi dagang yang ada di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.